kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah ada keluhan hari ini, Bu? Enggak. Sehat ya, Ibu ya? Ya sehat. Baik, Ibu. Kedatangan saya ke sini, saya ingin memberikan edukasi pencegahan kekambuhan asma kepada Ibu. Ya. Waktunya sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika Ibu bersedia, mari kita mulai ya, Bu. Iya. Jadi kekambuhan asma ini bisa dicegah. Iya. Ibu biasanya dalam seminggu itu kambuh apa tidak? Apa dalam 1 bulan kambuhnya? Seminggu udah kamu. Seminggu itu bisa berapa kali? Enggak pasti, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Oh, begitu. Pemicunya itu apa, Ibu? Sesak. Maksudnya faktor yang menyebabkan Ibu sesak itu apa? Mungkin saya kecapean, mungkin karena saya kena debu, asap. Ya benar, Ibu. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana sih cara pencegahan kekambuhan asma pada Ibu. Iya. Ini yang pertama adalah menghindari pemicunya. Pemicunya ini bisa dari debu, kecoa, bulu binatang, serbuk sari dari pohon, rumput, dan bunga. Alergi terhadap makanan tertentu. Ibu punya alergi apa tidak, Bu? Iya. Oh, tidak ya. Lalu bisa juga dari asap rokok, asap pembakaran sampah, dan polusi udara. Lalu juga ada bahan kimia dalam produk rumah tangga atau kosmetik. Lalu ada perubahan cuaca atau iklim. Ini kan lagi cuaca hujan ya. Iya. Jadi itu perlu waspada ya kalau perubahan cuaca seperti ini. Kemudian ada juga wewangian dari parfum. Lalu karena aktivitas fisik berlebihan. Lalu ada stres. Nah, ini biasanya sering sekali mengakibatkan asma, stres itu, Bu. Iya. Ini merupakan dari segi psikologisnya. Lalu yang kedua, karena menggunakan pengobatan pencegahan asma. Jadi Ibu sebelum asmanya kambuh, Ibu itu harus siap dulu obatnya. Ibu ada obat kan ya? Iya, siap terus. Ya, dari dokter ya. Iya. Jadi obat ini untuk mencegah kemunculan serangan saat gejala awalnya mulai terasa. Jadi Ibu kalau sudah kayak merasa sesak itu langsung minum obatnya ya. Iya. Kemudian membawa obat kemanapun kalau pergi. Iya. Ibu kalau pergi bawa obat enggak? Bawa. Ya, jadi obat ini harus siap sedia ya, Bu. Soalnya kan asma ini nggak tahu kambuhnya ya. Iya. Jangan sampai membawa obat jangan sampai lupa bawanya. Iya. Ini tuh menjadi langkah dasar pencegahan memburuknya serangan asma. Jadi Ibu bisa menaruh obat asmanya yang di tas yang mudah terjangkau oleh tangan ya, Bu ya. Iya. Selanjutnya yaitu berolahraga dengan tepat dan tidak berlebihan. Jadi olahraganya tuh yang jangan terlalu menguras tenaga gitu, Bu. Jadi kayak jalan-jalan kecil aja pagi itu olahraganya. Iya. Jangan lari-lari ya gitu. Lalu memakai masker. Ibu ini kalau keluar harus pakai masker ya. Iya. Jadi masker ini dapat menghalau debu polusi, udara kotor, dan berbagai benda asing lainnya agar tidak terhirup oleh hidung. Itu merupakan cara efektif untuk mencegah asma kambuh. Iya. Lalu selanjutnya adalah mengatur pola makan. Ibu punya riwayat asam lambung atau tidak? Tidak. Oh, tidak ya. Jadi Ibu ya, jika Ibu punya riwayat asam lambung, langkah pencegahannya yaitu dengan mengatur pola makan.
Jadi ini berhubungan sekali Bu kalau punya asam lambung sama asma. Jadi mulai sekarang sebelum punya asam lambung, makanan yang berlemak yang digoreng tuh sebaiknya jadi pantangan lah, dikurangi untuk mencegah kambuhnya itu. Terus juga menghindari makanan yang terlalu asam dan pedas, karena kan bisa menyebabkan asam lambungnya naik, terus bisa ke kambuhan asmanya. Lalu membiasakan bernafas lewat hidung. Jadi nafasnya tuh lewat hidung, bukan lewat mulut ya Bu ya. Jadi saat melakukan aktivitas berat, ya olahraga, mungkin tanpa sadar kita menghirupnya lewat mulut. Nah itu tuh bisa memicu asma kambuh, karena mulut itu tidak memiliki rambut dan rongga sinus seperti hidung yang dapat melembabkan udara yang masuk. Udara kering dan dingin tuh masuk ke paru akan memicu penyempitan saluran nafas sehingga sulit bernafas dengan baik. Selanjutnya yaitu membersihkan tempat tidur secara rutin. Bu kalau mau tidur ditebas-tebas dulu kasurnya. Kasur, bantal, guling itu tempat persembunyian tungau. Nah itu tungau itu kan kecil banget ya Bu ya. Itu saking kecilnya tanpa sadar ya, pas tidur itu menghirup tungau itu. Jadi tiba-tiba kambuh tuh gara-gara tungau itu yang ada di bantal, ada di guling, di selimut. Jadi kalau mau tidur tuh ditebas-tebas dulu. Selanjutnya yaitu pakai bantal yang tinggi. Ini dapat membantu dalam melancarkan pernafasan. Selanjutnya yaitu peka terhadap perubahan cuaca. Nah ini kan lagi musim hujan. Penderita asma itu harus hati-hati terhadap perubahan suhu drastis, dari panas ke dingin, dari musim hujan ke kemarau. Jadi wajib untuk mengenakan atau membawa pakaian yang hangat. Ini juga dapat berfungsi mengurangi efek udara dingin dan gejala asma yang kambuh. Ini yang terakhir, tapi biasanya sering dilupakan, mengelola stres dengan baik. Salah satu upaya pencegahan penyakit asma yang tidak kalah penting itu adalah berusaha untuk tidak membebani pikiran biar nggak stres. Mungkin ya buat beberapa orang itu nggak mudah hidup dengan asma. Penyakit ini tuh tidak dapat disembuhkan bila memberikan perasaan tidak karuan, frustasi, marah dan sedih. Lalu bisa juga mengganggu pola tidur karena asmanya kambuh, itu bisa juga memicu stres. Jadi harus pintar-pintar mengelola stresnya itu ya. Jangan sampai terlalu difikirkan, malah nantinya jatuhnya menyiksa diri sendiri, nantinya malah kambuh asmanya. Gitu Ibu. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Enggak. Apa Ibu sudah paham terkait penjelasan saya tadi? Insya Allah. Ya. Sekarang saya yang nanya. Jadi apa aja tadi cara pencegahan kambuhan asma? Menghindari stres, menghindari debu, menghindari asap, menghindari pola makan yang tidak layak dimakan. Ya, bagus Ibu. Ternyata Ibu sudah mampu menangkap apa yang saya jelaskan tadi. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Ibu sangat kooperatif sekali, mampu memahami apa yang saya jelaskan. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi sekian dari saya. Ada